Dia meloncat-loncat sendiri sampai dia gulang-guling sampai kepalanya membentur ke tembok yang membuat anaknya seketika itu juga meninggal dunia. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pak D di channel Lambe Ireng. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang datangnya dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya Pak Yanto. Dia menceritakan bagaimana kronologi kedua anaknya yang meninggal karena ulah dia sendiri. Tapi pada awalnya Pak Yanto ini tidak sedikit pun mengira kalau penyebab utamanya itu karena penglaris yang dia gunakan, yang dia dapatkan dari salah satu dukun atau praktisi. Nah, bagaimana kelanjutan dari cerita Pak Yanto? Kita langsung masuk saja ke cerita Lambe Ireng. Pak Yanto yang dulu pernah bekerja di salah satu pabrik dan dia kena PHK. Lewat PHK tersebut dia dapatkan pesangon yang dia gunakan bersama istrinya untuk mengembangkan usaha. Usaha yang dia lakoni waktu itu adalah jualan sate. Nah, jualan sate yang dilakoni oleh Pak Yanto ini dalam beberapa waktu semenjak dia di PHK, sementara keempat anaknya ini butuh biaya yang cukup lumayan tinggi. Karena salah satunya ini baru saja mendaftarkan di salah satu universitas, sementara kedua adiknya ada di bangku SMA dan ada di bangku SMP. Kalau yang masih kecil mungkin biaya tidak terlalu besar karena masih SD. Ini keempat anaknya Pak Yanto bersama istrinya, yaitu sebut saja namanya Bu Ratih. Bu Ratih itu sering mengatakan sama Pak Yanto, "Pak, saya sudah bantu usaha lewat dagang sayur, lewat ini. Dan saat ini Bapak kena PHK. Pesangon Bapak kira-kira mau digunakan apa untuk menunjang kebutuhan anak-anak?" Nah, Pak Yanto punya pengalaman yang dulu dia pernah lakoni, yaitu berdagang sate. Dan di situ Bu Ratih pun akhirnya menyetujui kalau Pak Yanto membuka warung sate. Lewat warung sate yang ditekuni oleh Pak Yanto pada awal mulanya, saat dia punya satu lahan atau tempat yang strategis. Menurut Pak Yanto dan Bu Ratih, tempat ini bisa menghasilkan lebih. Tapi pada kenyataannya yang dialami oleh Bu Ratih dan Pak Yanto selama warung sate itu didirikan, mungkin Bu Ratih atau Pak Yanto itu merasa kalau 1 bulan awal kurang banyaknya pelanggan, dirasa itu hal wajar karena ya faktor baru buka juga. Tapi setelah 1 bulan awal dilewati, menjelang ke bulan kedua dan ketiga, usahanya ini tidak kunjung membaik. Nah, Pak Yanto dan Bu Ratih itu berpikir keras bagaimana caranya agar usaha yang kita tekuni ini bisa ada hasilnya, Pak. Kita setiap hari stok daging dari pasar, dari orang-orang. Tapi kalau hasilnya seperti ini, kadang kita tutup rugi, bukannya kita malah untung. Lama-kelamaan uang pesangon Bapak habis juga. Kalau seperti ini, kita sudah buat warung ini ya cukup besar modalnya. Belum lain-lainnya, Pak. Terus ini gimana, Pak? Sudah 3 bulan loh, Pak, kata Bu Ratih. Nah, Pak Yanto saat buka satenya ini, dia ketemu salah satu pelanggan. Yang pelanggan itu tak lain adalah sahabat lama Pak Yanto. Sebut saja namanya Pak Kusnan. Dia menceritakan sama Pak Kusnan, "Pak Yanto sudah lama buka warung satenya." "Ya baru 3 bulan, Pak." "Gimana hasilnya, Pak?" Kata Pak Kusnan. "Ya begini, Pak, belum ada hasil yang membaik. Sementara ya saya, istri saya dituntut dengan kebutuhan. Bukan hanya itu saja, Pak. Saya juga punya hutang yang lain. Modal kemarin saya juga dapat pinjaman. Memang ada pesangon, Pak, tapi ya lama-kelamaan seperti ini bisa hancur juga, Pak, usaha saya."
Nah terus gimana Pak? Kata Pak Yanto menyampaikan ke Pak Kusnan. Pak Kusnan yang merupakan salah satu sahabat dari Pak Yanto, yang dikenal oleh Pak Yanto, dia itu seorang yang ahli mistis, ahli gaib. Dari Pak Kusnan ini, Pak Yanto mau mendapatkan saran. Gini aja Pak Yanto, kalau saya boleh usul, apa salahnya kalau Bapak coba ikhtiar? Ya soalnya yang namanya orang dagang Pak Yanto itu ndak ada yang namanya sifat lagaran, apa adanya. Apalagi kan pesaing-pesaing warung sate itu tidak cuma satu. Coba Bapak lihat di sepanjang jalan ini Pak, sudah ada berapa warung sate yang berdiri. Mungkin di situ Bapak kalah. Maksudnya Pak Kusnan kalah gimana? Ya kalah dalam penjualan. Karena mereka semua itu, ya saya meyakini si Pak Yanto, kalau mereka juga tidak apa adanya. Maksudnya tidak apa adanya apa Pak Kusnan? Ya dia itu pakailah namanya penglaris atau mungkin bantuan lain. Nah disitulah Pak Yanto akhirnya meminta saran Pak Kusnan untuk mengantarkan ke guru spiritualnya Pak Kusnan. Nah lewat guru spiritualnya ini, Pak Yanto yang tanpa sepengetahuan istrinya yaitu Bu Ratih, dia dapatkan satu jimat yang kata guru spiritualnya Pak Kusnan atau Mbah Dukun sebut saja. Dari Mbah Dukun itu diberikan jimat untuk Pak Yanto. Tapi ada satu hal yang harus dilakukan oleh Pak Yanto. Setiap malam Jumat Kliwon jangan lupa menyembelih ayam cemani untuk ritual, dan darahnya itu ditaruh di belakang warung sate. Itu ritual yang harus dilakukan setiap malam Jumat Kliwon, dan ritualnya pun jangan sampai ada yang tahu. Entah itu dari keluargamu ataupun dari orang lain, hanya kamu yang tahu sendiri. Nah Pak Yanto berpikir bagaimana ya caranya, tapi Pak Yanto mencoba untuk yakin bisa. Nah disitulah Pak Yanto mulai mendapatkan jimat, dan syarat itu pun akhirnya dilakukan oleh Pak Yanto. Setelah beberapa hari nunggu Jumat Kliwon, mungkin tepatnya 10 hari, Pak Yanto melakukan ritual dengan syarat-syarat yang sesuai dengan Mbah Dukun, dengan mantra-mantra yang diberikan dan diajarkan oleh Mbah Dukun. Setelah malam Jumat Kliwon, dia dapatkan ayam cemani disembelih dan darahnya itu disajikan bersama sesaji yang lain, dan dia ritual itu kira-kira jam 2:30 dini hari. Tidak ada satupun yang tahu. Dan keesokan harinya, tepat di hari Jumat pagi, Pak Yanto itu tidak buka warungnya, tapi dia bersama istrinya itu mencari seperti bahan-bahan yang lain, entah itu daging atau tusuk sate yang jumlahnya sangat banyak. Saat itu Bu Ratih sempat tanda tanya, Pak, ini tusuk sate buat apa Pak? Banyak sekali, ini dagingnya banyak sekali Pak, ntar kalau ndak laku gimana? Kata Bu Ratih. Tapi Pak Yanto meyakini sama Bu Ratih, Bu percaya aja sama Bapak, pasti ini bakal laku habis. Yang bener Pak, bukankah kita akhir-akhir ini sudah 3 bulan lebih, sate kita cuma berapa tusuk saja Pak yang laku? Sudah Bu, yang penting Ibu percaya. Dan hari Sabtunya, hari pertama Pak Yanto membuka warung sate dari ritual yang dia lakukan, dalam waktu yang hanya beberapa jam, bukan jam 10 pagi sampai jam 3:30 sore, sate itu habis laris manis. Dan itu pun membuat Bu Ratih itu sempat tidak percaya. Pak, iya Pak, benar juga apa kata Bapak. Dan itu berlanjut sampai beberapa bulan dan terus menerus, sampai satu waktu ritual yang dilakukan oleh Pak Yanto saat dia kesulitan mendapatkan ayam cemani, dia mengganti dengan ayam yang lain. Nah saat itu yang dialami oleh Pak Yanto, dia sudah berusaha dari satu kota ke kota yang lain, tidak didapatkan juga ayam cemani, sampai dia menghubungi Pak Kusnan, Mbah Dukunnya, untuk mendapatkan ayam cemani itu sangat susah. Nah inisiatifnya Pak Yanto, dia menyajikan darah ayam biasa saat ritual dengan darah ayam yang lain. Tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah esok hari dan seterusnya, mungkin tepat 1 minggu, yang dialami oleh Pak Yanto, warungnya tiba-tiba berubah menjadi sangat-sangat sepi. Seolah-olah perewangan atau jin yang membantu melariskan dagangan satenya Pak Yanto.
tidak mau menerima sesaji dari ayam yang darahnya itu bukan dari darah ayam cemani, tapi darah ayam biasa. Dan itu berlanjut sampai 1 bulan dan ketemulah ayam cemani. Tapi dampak dari situ bukan hanya warung satenya saja yang sepi. Anak pertama dikabarkan sakit-sakitan dan sakitnya sangat aneh yang membuat anaknya dalam kurun waktu 3 hari saat ada di kota yang lain, saat itu sedang kuliah, mengalami kejadian yang sangat mengerikan yang membuat anaknya sempat pulang ke rumah dan dia meninggal dalam waktu 1 hari saat di rumah ditemani ketiga adiknya dan Bu Ratih juga Pak Yanto. Itu dalam kurun waktu 3 bulan semenjak darah ayam cemani yang seharusnya dia sajikan untuk ritual diganti dengan ayam kampung biasa. Itu pertama kali yang dialami oleh Pak Yanto. Tapi waktu itu Pak Yanto mengira kalau kematian atau meninggalnya anaknya tidak ada kaitannya dengan ritual tersebut. Mengira kalau sakit yang dialami anaknya saat dia belajar di universitas di kota yang besar, dia mendapatkan beban mental ataupun sakit yang mungkin sakit itu memang sudah sedari dulu. Ini yang diceritakan oleh Pak Yanto. Dan Bu Ratih seorang ibu pun yang mengira kalau kematian anaknya itu memang dari penyakit yang sudah dari dulu, dari saat dia kecil. Jadi tidak ada sangkaan sama sekali kalau itu berasal dari ritual pesugihan. Tepat setelah 3 hari semenjak anaknya didoakan, malam harinya anaknya Pak Yanto dan Bu Ratih sering muncul di warung sate dengan wajah yang sangat mengerikan, dengan tangis dan juga lambaian tangan seakan-akan meminta tolong sama Pak Yanto dan Bu Ratih. Itu pun dilihat bukan hanya Pak Yanto sama Bu Ratih, tapi dari beberapa pelanggan yang warung sate itu buka sampai jam 1 dini hari. Karena mungkin penjualan waktu itu sangat sepi. Sampai jam 1 dini hari masih buka itu warung satenya Pak Yanto. Pak Yanto dan Bu Ratih melihat penampakan yang tak lain adalah anaknya sendiri dan juga para pelanggan-pelanggan yang lain yang saat itu sampai membuat geger di tempat warung satenya Pak Yanto kalau kematian anaknya itu menjadi salah satu tumbal penglaris yang dilakukan oleh Pak Yanto. Dan hal itu pun membuat Pak Yanto itu datang lagi ke Pak Kosnan dan sampai ke Mbak Dukun. Dan di situ Mbak Dukun itu menjelaskan ke Pak Yanto, semua itu pasti ada yang salah. Dan Pak Yanto mengakui kalau penyebab kesalahan yang pernah dia lakukan saat dia susah mendapatkan ayam cemani diganti dengan darah ayam kampung biasa. Di situ Mbak Dukun marah-marah sama Pak Yanto. Kamu Yanto, jangan pernah main-main dengan perewangan. Kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin lancar usahamu, sesusah apapun kamu harus mendapatkannya. Memangnya di dunia ini, di wilayah kamu tidak ada yang punya ayam cemani? Pak Yanto mengeluh sama Mbah Dukun. Mbah, saya sudah berusaha Mbah sana sini. Cuman waktu itu saya kepepet waktunya Mbah. Menurut saya gampang, tapi 3 hari saya mencari sana sini saya tidak dapatkan. Itulah kamu Yanto. Kesalahan itu mutlak dari kamu. Dan sekarang anak kamu yang sudah meninggal. Dan saya khawatir usaha kamu juga bakal tidak stabil dan akan ada orang-orang yang akan menjadi tumbal berikutnya. Loh, kok seperti itu Mbak Dukun? Bukannya di awal tidak ada perjanjian kalau akan adanya tumbal? Tidak. Ketika sosok perewangan itu sudah memakan darah anakmu, darah manusia, dia akan mengambil darah manusia lagi. Mengambil darah yang tak lain adalah keturunanmu sendiri Pak Yanto. Dari penjelasan Mbak Dukun itu, Pak Yanto hari itu benar-benar mulai sangat khawatir, sangat cemas. Jangan-jangan nanti anak-anakku. Ritual setiap Jumat Kliwon tetap dilakukan sampai pada waktu kurang lebihnya setelah hampir setengah tahun sepeninggal anak kedua Pak Yanto. Usaha yang mulai sudah tidak karuan. Walaupun banyaknya kekayaan yang dimiliki Pak Yanto dari usaha satenya, tapi tidak membuat Pak Yanto tenang. Sampai satu waktu Bu Ratih, yaitu istrinya, dia merasakan kalau di rumahnya itu sudah sangat beda.
Dulu rumahnya yang sangat adem, nyaman bersama ketiga anaknya. Suasana rumah berubah menjadi seperti rumah yang sangat panas. Pertengkaran setiap kali terjadi, ribut terus menerus. Dan ketika Bu Ratih dan ketiga anaknya merasa di rumahnya sudah tidak nyaman, dan saat Pak Yanto yang ada di warung satenya, hari itu malam Jumat Kliwon, jam 12:30 dini hari, Bu Ratih menunggu Pak Yanto pulang. Sampai jam 12:30 tidak kunjung pulang juga. Nah, Bu Ratih mendatangi Pak Yanto yang ada di warung sate itu pas malam Jumat Kliwon, dan ternyata yang diketahui langsung oleh Bu Ratih saat itu Pak Yanto yang sudah menutup warung sate dari depannya, tapi di belakang itu saat Bu Ratih ketok beberapa kali, Pak, tidak kunjung ada jawaban. Bu Ratih ini mengitari warung satenya, dan di belakang dia memergoki Pak Yanto sedang melakukan ritual. Dan saat itu juga Pak Yanto sangat kaget. Bu, lah kok di sini toh, Bu? Pak, sampean sedang apa, Pak? Bu, ini itu demi usaha Bapak, biar laris. Apa Ibu tidak merasakan? Kita ini sudah punya mobil, sudah punya rumah. Itu dari mana? Ya dari ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Pak. Kalau saya tahu Bapak seperti ini, saya benar-benar tidak ikhlas, Pak. Buat apa, Pak, kita jadi orang lebih kalau dibantu lewat ritual-ritual seperti ini? Sudahlah, Bu, sana pulang. Jam 2 dini hari itu pertengkaran antara Pak Yanto dan Bu Ratih. Sampai Bu Ratih itu saking keselnya sama Pak Yanto, tempat sesaji atau ritual yang di hadapan Pak Yanto, dengan emosinya dia tendang. Ditendang alat sesaji tersebut sampai Bu Ratih itu balik ke rumah. Saat sampai di rumah, suasana rumah seakan-akan ini mengganggu Bu Ratih, yang mungkin jin atau perewangan yang saat itu sedang disembah oleh suaminya yaitu Pak Yanto. Dia marah. Perewangan itu mengganggu Bu Ratih sampai dia kesurupan sampai di rumah, sampai ketiga anaknya itu teriak-teriak. Dan ketiga anaknya yang mengetahui ibu kandungnya itu Bu Ratih kesurupan, anaknya itu bergegas mencari Pak Yanto yaitu bapaknya. Saat mengetahui bapaknya juga sedang melakukan ritual, bapaknya ditarik, Pak, cepat Pak, ibu kesurupan Pak, ayo Pak cepat pulang. Jam 2:30 dini hari, suasana rumah itu sangat mencekam. Bu Ratih yang berteriak-teriak, akan kubunuh anak-anakmu, akan kubunuh. Ini dari mulut Bu Ratih. Pak Yanto yang mengetahui pantangan ritual itu jangan sampai ada yang tahu, pasti ini jadi petaka. Salah satu anaknya Pak Yanto diminta sama Pak Yanto, cepat kamu panggil Pak Kiai ke sini cepat. Jam 3 dini hari, anaknya Pak Yanto yang sudah SMA, laki-laki, dia langsung menuju ke tempat Pak Kiai. Jam 3:30 dini hari Pak Kiai datang. Saat itu melihat kondisi Bu Ratih yang sudah kesurupannya sangat mengerikan. Sampai kedua anaknya Pak Yanto yang ada di rumah, yang saat itu satunya bersama Pak Kiai, kedua anaknya yang di rumah itu pun seperti akan dicekik semuanya. Tapi Pak Yanto berusaha memegangi Bu Ratih yang saat itu sedang kesurupan. Tapi usaha Pak Yanto memegangi istrinya sendiri, dia terpental. Karena kekuatan atau energi di dalam Bu Ratih itu bukan Bu Ratih, tapi sosok perewangan yang selama ini memberikan kekayaan dan penglaris pada warung satenya Pak Yanto. Dan saat Pak Kiai datang, Pak Kiai berusaha untuk menetralisir pengaruh gaib yang ada di tubuh istrinya Pak Yanto, itu Bu Ratih. Hampir setengah jam, sampai jam 4 dini hari, usaha Pak Kiai ini belum juga tuntas. Sampai terdengar azan subuh, sosok yang ada di dalam tubuh Bu Ratih itu keluar dengan sendirinya. Mungkin tidak kuat dengan azan subuh tersebut, tapi setelah azan itu berhenti, kembali lagi merasuki bukan Bu Ratih tapi anaknya Bu Ratih yang kerasukan, yang paling kecil, yang masih duduk di bangku SD. Dia meloncat-loncat sendiri sampai dia gulang-guling sampai kepalanya membentur ke tembok, yang membuat anaknya seketika itu juga meninggal dunia. Tangisan duka Pak Yanto, ibunya yang saat itu baru saja pingsan dan tersadar melihat anaknya yang keluar darah dari bagian kepalanya. Tidak bisa terbayangkan bagaimana kondisi anaknya yang meninggal. Dari penjelasan Pak Kiai yang saat itu berusaha menenangkan Bu Ratih, Pak Yanto dan sekeluarga, setelah
gagalnya Pak Kiai menyelamatkan salah satu anaknya Pak Yanto yang saat itu tidak terkontrol. Karena Pak Kiai saat itu sedang melakukan sholat subuh. Ini belum selesainya Pak Kiai datang ke rumah Pak Yanto. Anaknya sudah meninggal dunia. Bukan gagalnya Pak Kiai, tapi karena keterlambatan yang mungkin itu sudah menjadi ajal. Cara perewangan dari Pak Yanto yang memang pantangan sudah dilanggar sendiri oleh Pak Yanto. Setelah kematian anak yang keduanya, Pak Yanto baru menyadari ternyata apa yang disampaikan oleh Mbah Dukun terjadi pada keluarganya sendiri. Semenjak saat itu Pak Yanto menceritakan ke Pak Kiai, ke istrinya dan kedua anaknya bahwa dirinya mengakui kesalahannya karena dia sudah datang ke dukun dan meminta bantuan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bimbingan Pak Kiai. Setelah meninggal anak yang keduanya 1 bulan 2 bulan, Pak Yanto pun merasakan bagaimana dampaknya. Dia harus jatuh sakit, warung satenya harus tutup karena tidak ada yang bisa mengelola kecuali Pak Yanto sendiri, istrinya yang harus mengurusi keadaan suaminya yang sakit-sakitan tidak kunjung sembuh juga. Usaha istrinya dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dari salah satu praktisi ke praktisi yang lain, tidak membuat Pak Yanto itu langsung sembuh. Pak Yanto yang setiap hari harus merasakan bagaimana sakitnya dia, petaka dari penglaris yang sudah dia gunakan, menghancurkan usaha dan melenyapkan harta benda yang sudah dia peroleh dari penglaris yang pernah dia gunakan. Tapi dia bersyukur setelah dibimbing oleh para praktisi yang datang ke rumahnya dengan keikhlasan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Yanto bisa selamat, tapi tidak bisa menyelamatkan harta benda yang sudah diraihnya. Rumah yang dulu dia huni pun harus dijual untuk pengobatan Pak Yanto sendiri. Dan saat ini Pak Yanto kembali menjual usaha satenya, tapi dengan jalan yang sesuai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istiqomahnya dia sholat 5 waktu. Dengan pengalaman yang pernah dialami oleh Pak Yanto, dia sudah tidak percaya lagi dengan dukun, tapi dia lebih yakin bahwa setiap rezeki, setiap ada keinginan dan keyakinan atas dirinya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hamba yang tidak akan diridhoi. Dan itu benar. Setelah kurun waktu hampir 3 tahun Pak Yanto merintis kembali dari nol, kedua anaknya yang sudah di bangku SMA dan di SMP mampu melanjutkan kuliahnya hingga saat ini anaknya sudah lulus dan menjadi sarjana. Tapi pengalaman buruk itu, pengalaman masa lalu itu, kurang lebihnya 15 tahun yang lalu Pak Yanto pernah terjerumus ke dalam lembah sesat, yaitu mendapatkan perewangan dari jin yang mengakibatkan kedua anaknya meninggal dunia. Semoga dari kisah Pak Yanto ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pade dari channel Lambe Ireng ini, terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah subscribe, komen, like, dan share. Dan apabila ada kalian yang punya cerita-cerita horor, cerita misteri ataupun pesugihan, bisa kalian kirimkan di emailnya channel Lambe Ireng ini. Terima kasih. Akhirul kalam wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.